Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengucap syukur tentunya hanya kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dan saudara boleh ada sampai pada saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang indah ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Wahyu 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, yaitu pekerjaan jemaat Laodikia. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang ayat ini. Ini pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Tuhan tahu keberadaan jemaat yang ada di Laodikia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga tahu keberadaan saya dan saudara. Amin. Kita sudah melewati tanggal 25 Desember. Bagaimana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita percayai akan hal itu. Dia sudah lahir untuk saya dan saudara, dan dia mati menebus dosa saya dan saudara. Jadi arti kelahirannya sebenarnya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia mati di kayu salib endingnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengorbanan dia tidak ada satupun manusia yang dapat balas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menekankan kepada jemaat Laodikia dan juga bagi kita semua, jangan setengah-setengah mengikuti Tuhan. Jangan 50% mengikuti Tuhan. Artinya seperti apa? Kita di gereja kelihatan melayani Tuhan, tetapi ketika kita di luar gereja, kita melakukan apa? Kejahatan. Itu yang dimaksudkan 50-50. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam ayat 15a, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan saya dan saudara. Setiap langkah kita, mau kemanapun kita pergi, Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Tuhan memuntahkan jemaat Laodikia dari mulutnya. Berarti sebelum dimuntahkan, berarti jemaat Laodikia dalam tubuh Kristus. Nah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita gereja yang ada, kita berbicara atau kita digambarkan sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus. Orang-orang yang percaya, kita semua, kita ada dalam tubuh Kristus. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam perlindungan, dalam naungan Tuhan. Coba kita pikir ketika Tuhan berkata kepada saya dan saudara, saya akan memuntahkan engkau. Bagaimana perasaan saya dan saudara ketika dimuntahkan? Dengan siapa kita berharap? Selagi kita masih dalam tubuh Kristus, selagi masih dalam perlindungan dan kasih cinta Tuhan kepada saya dan saudara, serius mengikuti Tuhan, setia mengikuti Tuhan, jangan pernah kita meremehkan kasih karunia Tuhan. Mungkin saya dan saudara berpikir Tuhan sudah mati menebus dosa saya dan saudara, tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dalam Filipi, kita harus kerjakan keselamatan kita, jangan kita meremehkan keselamatan itu. Karena dalam Matius 7 Tuhan berkata, Tuhan tidak mengenal engkau, enyala. Karena apa? Mungkin meremehkan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah mencintai, bahkan memberikan kesempatan. Tetapi apa? Kita malah meremehkan. Dalam arti apa? Setengah-setengah mengikuti Tuhan. Di gereja kita sungguh-sungguh, di luar gereja kita melakukan kejahatan. Itu tandanya apa? Munafik dan setengah-setengah mengikuti Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai saya dan saudara itu dimuntahkan oleh Tuhan.
Jangan sampai saya dan saudara dibiarkan oleh Tuhan. Karena apa? Pertolongan kita, keselamatan kita hanya daripadanya, dari Yesus Kristus. Jangan cuman hal kecil saja kita sudah dimuntahkan oleh Tuhan. Jangan sampai hal kecil saja kita mulai bermain-bermain dengan hal kecil, yaitu dalam tanda kutip dosa. Jangan sampai kita dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita belajar jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguhlah mengikuti Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan sama seperti jemaat Laodikia. Tuhan berkata apa? Tuhan akan muntahkan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak dingin, tidak panas, tidak jelas kehidupan mereka. Jangan sampai kehidupan kita tidak jelas. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah merayakan kelahiran Yesus. Berarti kita percaya Dia lahir dan Dia mati untuk kita. Untuk itu kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena Dialah sumber keselamatan saya dan saudara. Kalau sampai Dia memuntahkan saya dan saudara, siapa lagi tempat kita berharap? Karena hanya kepadanya tempat kita berharap. Amin. Puji Tuhan. Semoga renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini memberkati saya dan saudara. Setialah sampai akhir hidup kita. Sungguh-sungguh jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Jangan munafik di hadapan Tuhan. Di gereja kita kelihatan baik dengan keluarga, kelihatan keluarga yang harmonis. Tetapi ketika kita di rumah, kita berantem dengan istri atau suami, kita berantem dengan anak-anak. Jangan munafik di hadapan Tuhan. Tapi sungguh-sungguhlah apa yang kita lakukan di gereja, apa yang kita lakukan seperti orang lain lihat, lakukanlah dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, kita akan tutup renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita akan berdoa, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali lagi kita mengucap syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup, bernafas, melakukan setiap aktivitas. Kami hanya meminta ya Tuhan, kami hanya berharap dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami akan melangkah di pagi hari yang indah ini. Sertai kami, lindungi kami. Kami tahu ya Tuhan, ada virus ya Tuhan yang merajalela ya Tuhan di negara ini. Bahkan di seluruh dunia Tuhan tetap lindungi kami. Karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.